Kalau saya pinjam uang di bank ini ya sekian ya, dengan membeli barang, saya bisa gandakan dengan ini dengan berlipat-lipat. Bagaimana menjaminkan saya punya surat tanah yang ada ya dengan mengambil uang di bank ya. Ternyata hal itu ya saya juga sempat terkecoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya. Saya awalnya itu Pak ya, jadi ini dari karyawan ya, yaitu salah satu perusahaan ya, yaitu Sinar Mas Group. Saya bergabung di perusahaan itu kurang lebih 18 tahun. Dan alhamdulillah ya, setelah saya bergabung dengan Sinar Mas Group, alhamdulillah Allah memberikan ini ya kemampuan ya untuk ini belajar ya, dan digaji juga ya, dan disitulah ini saya dapat pengalaman ya bagaimana bisa bekerja dengan di perusahaan besar. Dan setelah saya melihat perkembangan ya, anak-anak ini sudah semakin besar ya, dan itu yang saya rasa yang lebih penting ya, yang harus saya perhatikan ya, karena kita kerja ini ya untuk keluarga ya, bagaimana bisa semua selamat dunia dan akhirat. Dengan dasar itu saya mencoba ini ya, bagaimana bisa pensiunan dini. Setelah saya kerja di perusahaan Sinar Mas Group ya, kurang lebih 18 tahun ya. Setelah saya melihat ini perkembangan anak saya ya, sudah semakin hari semakin besar ya. Dan itu yang lebih penting ini ya, perlu perhatian yang lebih khusus ya. Dan alhamdulillah saya punya tekad ya, bahwa ini ya insya Allah bahwa rezeki itu ya harus kita yakin bahwa semua itu dari Allah ya. Dan alhamdulillah ya, dengan tekad itu ya saya bisa berhenti ya dalam kondisi luar biasa bagusnya ya. Tapi suatu keyakinan saya bahwa ini insya Allah dengan ini saya meninggalkan ini ya, dan saya beralih ini ya semakin dekat dengan keluarga, insya Allah Allah akan memberikan jalan-jalan rezeki yang lebih baik lagi. Dan itu memang nyata ya. Karena waktu saya kerja di perusahaan, saya itu kayak bagaikan burung dalam sangkar ya. Itu semua serba diatur ya. Dan alhamdulillah setelah saya ini ya bisa mandiri ya, saya bisa mengatur waktu saya ya, apa yang saya mau buat. Tapi satu keyakinan bahwa apapun yang kita buat harus kita dengan berangkat dengan niat yang baik, dengan niat yang baik, insya Allah ya semua kita punya langkah-langkah akan tertata dan tertuntun dengan baik. Dan alhamdulillah ya, sejak saya berhenti ya, memang ini saya mencoba melangkah itu ya di bidang perdagangan ya. Karena saya yakin ini ya, kalau saya beli barang ini ya, kalau saya bisa putar dengan waktu yang ini begitu singkat, insya Allah bisa mendapatkan secara akal sehat ya, memang itu bisa. Tapi ternyata ini ya harus kita yakini bahwa semua ini ya ketentuan itu ya Allah juga yang menentukan. Dan hal ini pernah saya lakukan ya dengan secara akal biasa. Itu ini saya punya prediksi ya, bahwa kalau saya pinjam uang di bank ini ya sekian ya, dengan membeli barang saya bisa gandakan dengan ini dengan berlipat-lipat. Ternyata hal itu ya saya juga sempat terkecoh ya. Dengan awalnya itu ya saya mencoba ini bagaimana menjaminkan saya punya surat tanah yang ada ya, dengan mengambil uang di bank ya, dengan harapan ini bisa mendapatkan penghasilan dan pendapatan yang lebih besar ya, dengan berdagang ini pakaian misalnya ya, apa yang bisa diputar. Ternyata nauzubillah ya, artinya saya ini terlalu yakin dengan secara ini ya, ternyata banyak yang meleset ya. Kenapa? Karena yang tadi yang pinjaman yang ini yang sudah jelas harus dikembalikan, ternyata pada akhirnya ya agak susah saya. Makanya dari situlah ya saya lagi belajar bahwa ini bagaimana saya meninggalkan hal-hal yang ini. Saya introspeksi diri ya, mungkin ada yang tidak beres lagi ya, ternyata tadi mungkin ada unsur ribanya ya. Dengan saya pinjam uang di bank, terkadang banyak hal-hal yang ini yang bisa muncul ya kekacauan ya.
baik dengan keluarga ya, anak-anak juga kadang susah diatur ya. Tapi alhamdulillah ya, saya mencoba ini bertobat ya, istighfar ya, ini ya memperbaiki diri ya. Lama kelamaan ya, alhamdulillah saat ini ya saya ini sudah hijrah ya, dan sudah meninggalkan yang namanya pinjam-pinjam uang yang bersifatnya riba ya. Dan saya rasakan ini kondisi keluarga juga ya lebih tenang ya, lebih tertata ya. Istri juga lebih paham ya, lebih harmonis lah ya dibandingkan dulu ya. Ternyata setelah itu Allah lagi munculkan lagi bisnis yang lain. Seperti yang saat ini yang saya geluti, yaitu di bagian properti. Ternyata Masya Allah ya, dengan ini menjaga kepercayaan lebih banyak yang datang ya. Macam-macam saja sumbernya ya. Yang penting kita yakin bahwa kalau kita ini berikan yang terbaik, insya Allah ya, Allah akan yang berikan yang berlipat ganda. Dan hal itu ya selalu seperbaiki ini mindset saya ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ke depan ini ya, bagaimana potensi yang ini yang saya miliki di perusahaan ya. Kemudian pengalaman yang ada ya, semoga bisa bermanfaat ini untuk orang banyak. Di samping itu pula ya, saya juga kadang dikenalkan dengan ini orang-orang yang punya dana banyak ya, yang mau menyumbang ini ya, membangun masjid ya. Alhamdulillah ya, dengan keterampilan yang saya miliki ya, banyak juga yang ajak kerjasama. Ada orang yang punya modal misalnya di Arab Saudi ya, dia datang ke sini mencari tukang ya, atau kontraktor yang ini yang amanah ya. Alhamdulillah banyak yang percayakan ke saya. Dan saat ini ya sudah ada 15 masjid yang sempat saya bangun ya, yang tersebar ya di berbagai tempat ya, yang ada di Sulawesi ya, baik di Palopo ya, di ini punya di Baru, di mana-mana lah ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hal ini ya bisa berlanjut terus. Dan bulan kemarin ya, yang sempat saya selesaikan itu ya, ada lagi satu masjid, yaitu di perumahan teknik sipil UNAS ya, di tengah-tengah ini kawasan ini yang rumah subsidi ya. Alhamdulillah ada saya yang bisa menitipkan dananya dengan memberikan bantuan masjid yang lengkap dengan fasilitasnya. Dan alhamdulillah ya saat ini sudah selesai juga. Oke ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi tips saya ini yang saya lakukan ya saat ini ya, bagaimana kita ini ya lebih membersihkan diri kita ya. Yang paling pokok itu, apapun yang dilarang oleh Allah ya, kalau bisa kita usahakan tinggalkan ya. Dan apapun yang disuruh ya, yang dianjurkan kita lakukan. Karena kalau kita tinggalkan yang ini, hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita punya hubungan semakin dekat dengan Allah. Apapun yang kita minta, insya Allah dia akan kabulkan ya. Dan Allah akan mendekatkan dengan orang-orang yang ini yang bersih ya, yang sevisi dengan kita ya. Banyak sekali keajaiban yang ini terjadi ya, yang salah. Dan yang kadang tidak disangka-sangka, kok bisa terjadi semacam ini. Jadi apa yang dilarang jangan sekali-kali, usahakan kita berniat memang tinggalkan ya. Hal-hal yang seperti yang saya lakukan dulu ya, mungkin saya masih melakukan hal-hal yang riba ya. Memang betul-betul ya, memang secara akal-akalan ya memang luar biasa lah. Tapi Masya Allah, endingnya luar biasa susahnya ya. Alhamdulillah Allah masih meminjamkan umur ke saya ya, untuk bisa bertobat ya. Saya bisa hijrah ya. Hal itu ya ada saja caranya ya. Yang penting saya punya tekad, ya Allah berikan saya berasam sama Allah, agar saya punya hutang-hutang ya, baik yang di luar ya maupun di bank ya. Ya Allah berikan saya kemampuan yang untuk melunasi ya. Berikanlah ya Allah, ada saja jalannya. Alhamdulillah dengan asam saya yang saya tuliskan ya, Allah kabulkan ya. Dan ternyata setelah itu ya saya ini mulai memperbaiki diri lagi ya. Terkadang juga ini ya sering-sering dengan teman-teman yang sudah banyak pengalaman ya. Masya Allah luar biasa lah, banyak masukannya. Ada saja orang yang nasihati ya, dan sebagai pola buat saya untuk melangkah yang ke depan yang lebih baik lagi ya.
Nah setelah itu ya, yang paling pokok itu ya, apapun yang kita mau buat, perbaiki niat kita. Niat kita ini apakah untuk pribadi atau untuk orang banyak. Dan kalau bagus ini bagaimana kita berniat berbuat untuk orang banyak ya, sehingga walaupun kita sudah tidak ada, ini kita punya amal jariah selalu ini ya. Kemudian kedua itu ya, jaga kepercayaan. Yang paling pokok ini kepercayaan ya. Kalau orang sudah percaya sama kita, orang tidak segan-segan ya. Saya ini alhamdulillah saat ini ya, karena saya mulai ini ya terjun juga ini, saya punya anggota sudah mulai iklan di Facebook ya, Instagram ya. Orang yang kadang saya tidak kenal ya, tiba-tiba nih ya, dia lewat chat saya ya, di Facebook atau di Instagram. Terkadang dia kontak saya, dia hubungi saya, mau kenal ya. Akhirnya dia tahu. Setelah itu ya, dia kasih kepercayaan ini untuk membangun dia punya villa, perumahan dan sebagainya. Dan itu ini mulai berlanjut terus ya, dan bertambah. Karena mungkin dia ini ya saling menginformasikan ke teman-teman yang lain, sehingga hal itu bisa ini ya lebih berkembang lagi. Tinggal saya juga ini harus ini ya, kisah ini bagaimana saya juga harus selalu belajar ya. Bagaimana ini memperbaiki potensi saya ya, kemudian kapasitas saya. Karena ini ya, di luar ini semakin banyak juga tantangan yang dihadapi ya, dan persaingan. Tapi satu keyakinan kita ya, kalau kita ini selalu perbaiki diri, insya Allah ada saja kemudahan yang Allah berikan ya. Makanya dengan kepercayaan itu ya, sambil kita benahi kita punya ini ya, sistem kerja ya, dan ini dan visi kita dipermantap lagi ya, bagaimana kita berbuat ini untuk orang banyak, bukan untuk pribadi saja ya. Kalau untuk pribadi ya luar biasa sudah, harus kita yakini ya, hanya burung saja tidak pernah berpikir tentang makanan ya, tidak pernah dikelaparan. Makanya yang kita pikirkan sekarang ya, bagaimana kita bisa berbuat usaha untuk untuk kemaslahatan ya, untuk orang banyak. Ya, itu harapan kita. Mudah-mudahan dengan juga ilmu yang ini yang kita miliki saat ini ya, dan bisa juga ditularkan ya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa ini ya lebih berkembang lagi ya, lebih dahsyat lagi ke depan ya, sehingga banyaklah pengusaha muslim ya yang lebih tangguh ya dan mumpuni ya, yang bisa berpikir ini ya bagaimana kemaslahatan umat yang lebih pokok ya. Insya Allah kalau kita perbaiki diri, insya Allah pertolongan Allah ya akan datang lebih banyak dan tidak disangka-sangka. Insya Allah saya punya keyakinan itu.